Tadi sudah terlewat sesi satu, kita mulai sesi 2 dengan materi yang sama yaitu hukum acara perdata. Silakan Bapak. Baik, makasih Mbak. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Selanjutnya kita geser ke gugatan perwakilan kelompok ya. Jadi Perma 1 2002, teman-teman nanti download ya, cari ya. Ini pasti 100% kasih keluar ya. Gugatan-gugatan khusus ini pasti keluar di dalam UPA. Gugatan sederhana, perwakilan kelompok itu pasti keluar ya. Jadi paling tidak saudara tahu dasar hukumnya Perma 1 2002. Perma ini menggunakan istilah gugatan perwakilan kelompok GPK ya. Ini kalau zaman dahulu kan Orde Baru kan gerakan pengacau keamanan ya GPK. Kalau teman-teman yang milenial itu ya. Nah, GPK ini saudara di mana pihak-pihaknya itu banyak sehingga tidak efektif atau efisien kalau kita menggunakan acara biasa. Jadi tujuan dari adanya class action ini adalah menyederhanakan akses publik untuk memperoleh keadilan serta efisiensi pemeriksaan perkara yang menyangkut atau merugikan banyak orang. Nah, jadi ada perwakilan kelompok yang mengajukan gugatan tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi dia sekaligus untuk atas nama kelompok yang diwakili. Jadi ada kelas representatif, jadi si A ini mengajukan gugatan untuk kepentingannya dan juga mewakili orang lain, orang yang diwakilinya, yang jumlahnya banyak. Ya, tetapi saudara harus perhatikan bahwa seluruh anggota kelompok dengan wakil kelompok ini yang mengajukan gugatan, terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan kesamaan kepentingan, kesamaan penderitaan. Jadi kerugian yang diderita itu harus sama dari peristiwa yang sama. Dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota. Ya, nanti saudara lihat Perma 1 2002. Suatu tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih, orang itu bertindak mewakili anggota kelompok untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok yang jumlahnya banyak. Nggak ditentukan berapa ini banyak ini ya. Antara yang mewakili kelompok dengan anggota kelompok yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum. Nah, syarat formil class action. Nanti teman-teman baca, saya sarikan saja pokok-pokoknya. Ada kelompok orang yang tampil bertindak mengambil inisiatif mengatasnamakan diri sendiri sebagai wakil kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus atas nama kelompok. Ada kesamaan fakta atau dasar hukum, ya, pasal 1 huruf A. Kesamaan jenis tuntutan, pasal 1 angka huruf B, ya. Ada kelompok yang diwakili, jumlah anggota kelompok banyak. Jadi anggotanya banyak. Berapa banyak ini nggak ditentukan di dalam perma ini, ya. Terdapat persamaan kepentingan, persamaan penderitaan, pemulihan yang dituntut menurut sifatnya bermanfaat untuk semua anggota kelompok. Kelompoknya dapat dideskripsikan dengan jelas. Jumlah wakil kelompok, jadi yang mengajukan yang mengajukan gugatan atau tuntutan ini. Wakil kelompok boleh terdiri dari satu orang atau dapat juga terdiri dari beberapa orang. Jadi bisa satu atau lebih, ya. Kedudukan wakil kelompok ini sebagai kuasa menurut hukum. Jadi dia nggak perlu kuasa dari setiap anggota yang diwakilinya. Hebat toh. Saudara mengajukan gugatan atas nama warga apa ini? Duku Kupang terhadap pencemaran air yang dilakukan oleh perusahaan tertentu. Saudara tidak memerlukan surat kuasa dari warga yang lain. Saudara mengatasnamakan warga Duku Kupang, misalnya kayak gitu ya.
Jadi saudara itu adalah bertindak sebagai kuasa menurut hukum, di mana peraturan perundang-undangan yang memberikan hak dan kewenangan bagi wakil kelompok sebagai kuasa kelompok tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok dan tanpa memerlukan persetujuan dari anggota kelompok. Ini sering ya sekarang dilakukan, saudara, gugatan class action terutama berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan. Saudara nanti cek ya, climate change litigation. Itu dalam perkembangan banyak varian-varian gugatan di luar sana. Ya, mengenai pembuktian, mengenai besaran ganti rugi. Ya. Ini banyak ya aktivis-aktivis lingkungan, luar biasa ini. Kemarin saya diskusi, wah luar biasa orang-orang ini ya. Bekerja, mengeluarkan dana sendiri untuk kepentingan ini, nggak ada keuntungan di baliknya itu. Nol. Ya, tapi untuk lingkungan. Ya. Nah teman-teman, dia mewakili warga negara Indonesia, mewakili seluruh Indonesia mengajukan tuntutan kepada perusahaan tertentu yang dianggap mencemari lingkungan. Dia nggak perlu surat kuasa dari kita ini. Ya. Dia nggak perlu mendapat kuasa dari kelompok tertentu. Nah, tetapi nanti kita lihat ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Anggota kelompoknya itu pasal 2 huruf A. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam gugatan. Ini banyak kali nih warga Duku Kupang ini ada 2.000 orang gitu. Saya nggak perlu mendeskripsikan satu demi satu, si A, si B, si C, si D, nggak perlu. Saya cukup mendeskripsikan ini adalah kelompok tertentu. Nah, dalam formalisasi gugatan itu syarat umum, ya. Tentu syarat umum gugatan tentu sesuai dengan hukum acara tadi, pasal 118, pasal 120 tadi kan, mengalamatkan gugatan berdasarkan kompetensi relatif, mencantumkan tanggal dan seterusnya tadi ya. Nah, selanjutnya ada syarat khusus. Syarat khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 3 Perma. Ada identitas lengkap dan jelas wakil kelompok. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan, posita, dan seterusnya. Teman-teman nanti baca pasal 3 ya. Itu ada syarat khusus yang ditentukan yang harus termuat di dalam gugatan. Nah, kemudian saudara, dalam proses pemeriksaannya tidak seperti pada acara biasa. Ya, seperti tadi kan jawab mediasi, jawaban, replik, duplik. Nah, nggak kayak gitu. Ada 2 tahapan yang harus dipenuhi ya. Dalam pemeriksaan awal, ini pasal 5, teman-teman. Ada 2 tahap. Tahapan pertama itu ada pemeriksaan awal atau pemeriksaan pendahuluan. Mirip modelnya PTUN ya. Ada apa namanya? Preliminary examination, ada pemeriksaan pendahuluan. Apakah ini memenuhi syarat untuk berperkara melalui class action gitu ya. Jadi sebelum diperiksa itu perkara, dilihat dulu formalisi gugatannya. Ya. Ini yang kita sebut dengan pemeriksaan awal. Yang pertama, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan satu, adanya kelompok yang beranggota dengan jumlah yang banyak dan dapat dideskripsikan secara jelas dan spesifik. Wakil kelompok juga memenuhi syarat jujur dan kesungguhan. Memang orang-orang ini nggak ada maksud untuk yang lain, memang untuk kepentingan kelompok itu. Ya. Yang kedua, terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum atau dasar tuntutan. Ya. Terdapat kesamaan jenis tuntutan. Oke ya. Nah, kemudian hakim dapat memberi nasihat, pasal 5 ayat 2. Hakim bisa memberikan nasihat-nasihat untuk perbaikan terhadap formalitas gugatan itu. Ya, teman-teman lihat pasal 5, pemeriksaan awal. Kalau kemudian nanti diterima ini untuk berperkara melalui class action, sesuai dengan pasal 5 ayat 3 dan ayat 4, bahwa GPK yang diajukan telah memenuhi ketentuan pasal 3, maka hakim menjatuhkan amar yang pertama menyatakan sah gugatan GPK. Ini gugatan ya. Yang kedua, memberi izin untuk berperkara melalui proses GPK. Selanjutnya, memerintahkan penggugat segera mengajukan usul pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Jadi saudara, tadi kan dia tanpa gugatan toh. Tanpa kuasa kan.
Kan dia mengatasnamakan orang lain tanpa izin, tanpa kuasa. Ketika disetujui untuk berperkara secara GPK, maka selanjutnya dilakukanlah pemberitahuan kepada anggota kelompok. Bro, ini ada gugatan. Ya, dilakukan pemberitahuan, lazimnya di kantor kelurahan, kantor desa, kantor pemerintahan. Ya, ini ya di pasal 7 nih. Dapat melalui media cetak dan atau elektronik atau kantor pemerintah atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan. Kewajiban pemberitahuan itu dinyatakan pada saat GPK dinyatakan sah. Pemberitahuan itu juga wajib pada saat penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi. Ya. Apa saja yang ada di dalam pemberitahuan, teman-teman lihat pasal 7 ayat 4. Ya. Bagi yang tidak setuju atau tidak mau terlibat dalam proses berperkara itu, ya, maka anggota itu bisa menyatakan keluar. Saya nggak mau ikut-ikut, ya, saya nggak mau ikut-ikut dengan gugatan LSM ini, gitu, ya, NGO ini, saya nggak mau. Saya mau hidup damai aja lah, sudahlah ini takdir Tuhan, kan gitu, banyak takdir Tuhan, ya. Ini sebagai cara Tuhan menegur kita, kata, udahlah biarin aja lah. Sana orang kaya ketawa-ketawa aja dia. Ya. Kalian lihat tuh di Kalimantan tuh sawit tuh hancur semua tuh ya. Galian saya di kampung saya di Sulawesi hancur semua itu gunung-gunung itu. Ya, yang penting cuan masuk. Hancur semua kita lingkungan ya. Dunia ini tahun 2030 2035 diprediksi udah nggak layak untuk ditinggali. Teman-teman baca tuh. Ya. Baca tuh. Ya. Tapi negara kita merasa baik-baik saja dunia ini. Ya. Ya. Bukan urusan saya, nanti urusan cucu cicit di belakang. Nah, kan nggak boleh gitu, bos. Ya, kita hanya punya satu planet nih. Ya. Makanya Elon Musk mau pindah ke Mars itu. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi perjuangan orang-orang kayak gini ini luar biasa, harus diapresiasi. Tapi tidak jarang banyak yang dikriminalisasi ya, banyak yang dipidanakan. Kasihan tuh. Nah, saudara, bagi mereka yang tidak terlibat, maka dia dapat mengajukan pernyataan keluar. Itu di dalam perma ini ada lampiran-lampirannya ya. Ada formulir-formulirnya tuh di dalam perma ini. Pasal 8 ayat 2 perma menyatakan bahwa pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan APK secara hukum tidak terikat dengan putusan atas GPK itu. Ya. Nah, siapa yang menjadi tergugat? Bisa satu atau beberapa orang yang ditunjuk untuk mempertahankan dan membela kepentingan orang banyak, perwakilan tergugat yang bertindak membela kepentingan kelompok tergugat, dan seterusnya. Ya, teman-teman nanti baca. Bisa nanti gugatan antara terhadap unincorporated association seperti persatuan dagang atau perkumpulan, ya, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau gugatan terhadap sejumlah besar individu yang tidak ada ikatan sebelumnya yang dituntut telah melakukan beberapa kesalahan yang sama. Jadi tergugatnya bisa lebih dari satu juga, ya. Nah, putusan hakim ya bisa menolak, bisa mengabulkan, atau bisa menyatakan gugatan tidak dapat diterima, gitu ya. Kalau ternyata GPK-nya tadi, itu kan tadi kita dibisukan kalau misalnya GPK-nya dinyatakan sah kan. Kalau ternyata GPK-nya dinyatakan tidak sah, ya sudah, berarti nanti dia harus mengajukan gugatan secara biasa atau memperbaiki gugatan. Ya. Teman-teman nanti lihat, pasal 9 Perma. Itu ada beberapa rincian tentang perumusan amar putusan atas pengabulan tuntutan ganti rugi. Itu ada beberapa ya, harus termuat di dalam putusan hakim. Teman-teman langsung baca aja pasal 9. Saya skip, kita geser ya. Jadi tugasnya dibaca ya tentang prosedur gugatan perwakilan kelompok. Pasti keluar paling tidak satu nomor tuh ya, GPK itu. Kita geser. Gugatan sederhana. Small Claim Court. Perma 2 2015. Sebagaimana dan diubah dengan Perma 4 2019. Nah, di dalam pasal 1 angka 1 Perma 419 merupakan penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jadi untuk gugatan-gugatan yang tuntutannya tidak begitu besar, Bapak Ibu, bawah 500 juta, itu bisa dengan gugatan sederhana. Nah, ini terobosan ini dari Mahkamah Agung.
terhadap nilai-nilai perkara yang tidak begitu besar, ngapain? Harus sampai PK itu, ya. Tuntutan 20 juta, 30 juta, harus bertahun-tahun berperkara, kan nggak adil juga tuh. Makanya kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Perma gugatan sederhana. Nah, di dalam Perma 2 2015 itu awalnya 200 juta. Ya, awalnya 200 juta, tapi kemudian di dalam Perma 419 itu ditambah nilainya 15. Ya, 500 juta. Saya waktu itu ikut itu, saya sebagai narasumber waktu itu juga ya, untuk perwakilan wilayah Surabaya dan Bali. 200 juta, wah buka meja habis itu, ya. Untuk daerah tertentu. Kalau di kampung-kampung 200 juta bisa beli tanah berapa hektar itu, ya. Tapi kalau di Surabaya pemain-pemain di sini habis tuh 200 juta itu satu malam. Malam Minggu kan. Siap-siap tuh, ya. Ya kan happy-happy, uang dicari duit masa buat anak istri, kan buat dipakai senang-senang kan gitu ya. Gaji pokok untuk anak istri, bonus-bonus dipakai senang-senang gitu tahu. Ya. Kelihatan ini, wes nampak udah ini wajah-wajahnya ini ya, calon-calon advokat sukses. Iya, yakin lah saya lihat wajah-wajahnya ini optimis ini ya. Ya. Apalagi Pak Kumis depan ini. Udah mau yakin kan ini kalau ke PN pakai jas gini, wah ini serem ini ya. Amin. Iya dong, ya. Oh enggak. Oh, di luar aja. Oh, kita ngobrol di luar siapa? Nanti saya mohon petunjuk, Pak. Mohon bimbingan master ya. Oke ya. Nah, teman-teman lihat syarat gugatan sederhana. Jadi nggak semua perkara lo ya bisa pakai gugatan sederhana lo ya. Nggak semua perkara ya. Hanya untuk gugatan one press dan PMH. Apakah ada Pak gugatan lain selain one press dan PMH? Nah, pikirkan ya. Nanti di lain waktu kita diskusikan. Ada dong. Ya. Tapi banyak lawyer nggak ngerti itu. Ya. Dua, para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu. Tetapi ya kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Ini perubahan ini. Kalau di permala yang sama harus P1 hanya T1. Tapi sekarang dimungkinkan adanya lebih dari satu tergugat. Ya, sepanjang memiliki kepentingan yang sama. Misalnya dalam satu kontra atau pelakunya sama-sama gitu ya. Tidak termasuk perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah. Jadi kalau ini masuk ruang lingkup Niaga PHI ya nggak bisa kau pakai gugatan sederhana. Atau kalau sengketa tanah. Karena sengketa tanah kan enggak, tidak sederhana pembuktiannya. Kan lumayan rumit tuh. Harus dilakukan PS dan lain-lain. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat dilakukan gugatan sederhana. Ya. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah pengadilan yang sama. Ini dulu ya. Jadi kalau misalnya penggugatnya di Surabaya, tergugatnya di Malang, dulu nggak bisa. Sekarang boleh dengan Perma 419. Tetapi ada syarat. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat. Jadi dia wajib nunjuk kuasa yang ada di domisili yang tergugat itu. Tapi saya melihat 2 kali dalam praktik si penggugat ini tidak nunjuk kuasa di domisilinya tergugat loh. Dia pakai lawyer Surabaya untuk berperkara di PN Banyuwangi. Harusnya secara normatif dia harus nunjuk juga kuasa yang ada di Banyuwangi. Ya, ini kan sebenarnya tujuannya untuk tidak mempersulit proses persidangan toh. Sepanjang dianggap mungkin oleh hakim itu tidak mengganggu jalannya persidangan, dia siap pulang pergi Surabaya Banyuwangi, ya sudah dianggap boleh-boleh saja. Tapi secara normatif dia wajib nunjuk kuasa di sana loh. Ya, termasuk kuasa insidentil ya. Penggugat dan tergugat harus menghadiri. Jadi prinsipalnya harus hadir ini. Dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Jadi prinsipalnya juga harus ikut hadir dalam gugatan sederhana ini, ya, dengan atau tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Jadi fungsi kuasa hukum itu sekedar mendampingi. Nah, jadi wajib hadir nih prinsipalnya. Ini normatif ya, pasal 4 ayat 4 aturannya seperti ini.
Nah, teman-teman lihat tahapan persidangan pasal 5 itu ada pemeriksaan pendahuluan juga ya, sama ya, dan kemudian ada pemeriksaan biasa. Penyelesaian perkara paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Cepat, Bos. Hari ini sidang pertama, 25 hari harus putus. Nggak perlu berbulan-bulan kita bolak-balik. Jadi sidangnya seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Ya. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan. Nggak ada banding, nggak ada kasasi, nggak ada PK. Hanya dengan mengajukan keberatan. Yang diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan. Pasal 21. Permohonan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau putusan diberitahukan. Jadi dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan, saudara dapat mengajukan keberatan. 7 hari ya, bukan 7 hari kerja loh ya. Permohonan diajukan disertai dengan memori keberatan. Jadi harus tertulis. Pasal 23 ayat 1. Kontra memori diajukan dengan mengisi blanko. Jadi ada blankonya itu. Sudah ada. Di lampiran perma itu juga ada blankonya. Ada formulirnya udah tuh. Ya. Putusan terhadap permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari sejak tanggal penetapan majelis. Cepet toh. Jadi setelah diterima itu memori keberatan, ditetapkan majelis, nah itu kemudian 7 hari harus putus. Pemeriksaan small claim court ini gugatan sederhana hakimnya tunggal. Hakim tunggal dia. Enggak 3 dia, hakimnya tunggal. Tetapi untuk pemeriksaan keberatan dalam bentuk majelis minimal 3 orang. Ya. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau PK. Pasal 30. Ya, enggak ada banding, enggak ada kasasi, enggak ada PK. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Dalam tidak dipenuhi secara sukarela, maka putusan dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dia nggak bayar, dia nggak melaksanakan, dapat diajukan eksekusi seperti hukum acara yang berlaku. Oke, ini beberapa catatan ya. Saya kasih kopi aja waktu itu. Waktu saya jadi narasumber di Kemenkumham ya, BPHN. Ini beberapa catatan tahun 2018 waktu itu perbaikan. Pertama domisili. Waktu itu kan harus sama, sekarang boleh berbeda ya. Nilai perkara dulu 200 juta itu dianggap kecil ya, di Jakarta 200 juta nggak cukup bos ya. Ya kan? Selebgram itu wow, tarifnya tinggi tuh ya. Endorse-nya kan. Iya, bukan yang ditangkap-tangkap itu, bukan. Yang di apa itu? Apalagi itu? Bu, Mbak, apa itu? OnlyFans itu. Nah, nggak boleh, Pak, nggak boleh. Nah, ya. Nggak tahu ya? Ah kau tadi kulihat micat itu ada itu. Wah, ini pura-pura polos ini. Ya, serigala berbulu domba. Kemudian pembatasan upaya banding, saudara. Ini banyak tulisan ya. Bagaimana kalau putusannya keliru? Ya, ajukan keberatan lah. Gimana kalau keberatannya keliru? Ini kan pembatasan tuh. Nggak ada upaya banding, nggak ada kasasi, nggak ada PK. Ini dianggap juga bertentangan dengan keadilan, hak asasi manusia untuk mengajukan upaya hukum. Ah, kedudukan hakim tunggal ya, bertentangan dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu dalam mengadili perkara, sekurang-kurangnya susunan majelis hakim adalah 3 orang, kecuali undang-undang menentukan lain. Lah ini kan perma, bukan undang-undang, gitu ya. Misal pra peradilan pasal 78 ayat 2, ini kan diperluas normanya oleh MK kan. Pra peradilan kan hakim tunggal kan, ya karena undang-undang bilang begitu. Nah ini bagaimana dengan perma? Ini kan perma ini, ya. Tapi saya kira ini kan kepentingan mendesak, mau tunggu undang-undangnya kapan selesai ini undang-undang acara perdata ini. Oke, nanti lihat alur proses gugatan sederhana ini tak ambil dari salah satu contoh di PN ya. Ini teman-teman baca sendiri nanti alur prosesnya. Oke, kita geser ke mediasi. Masuk perkara. Sebelum diperiksa itu diberikan jawaban, hakim wajib untuk
memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi. Bapak Ibu, ada uang, ada dana, ikut sertifikasi mediasi ya, mediator ya. Ikut ya. Itu banyak lembaga-lembaga yang sudah mendapat akreditasi Mahkamah Agung. Di Surabaya ada dua. Satu UNER, satu lagi Jimli School. Saya dua-duanya narasumber situ, ya kan promosi. Ya. Harusnya minggu depan sudah mulai itu pelatihan mediator hari Senin. Tapi saya Senin ke Australia jadi nggak bisa misi materi saya. Jadi teman-teman ada duit ikut pelatihan mediator. Oke ya. Kalau Jimli dapat dua dia, mediator, konsiliator. Jadi saudara dapat mediator, dapat pula konsiliator. Sertifikat mediator itu seumur hidup. Ya sampai mati kalau ya. Nggak ada perpanjangan. Lumayan toh, iyo toh taruh. Oh ini sertifikasi, wah mediator pak. Wih ya kan. Saya damaikan petinggi partai kan itu bagus kan gitu ya. Ikut pelatihan ya saudara, paling tidak sertifikasi dapat. Nah saudara beberapa hal yang saudara perhatikan. Perma 1 2016 ini kita tahu merupakan pembaharuan dari Perma 1 2008. Ini saya ikut betul juga ini ya. Waktu itu salah satu penyusunnya Perma 116 itu salah satu guru besar UNER, Prof. Saleh, mantan WKMA. Saya ngikutin nih, kita niru model Jepang. Teman-teman lihat Wakai dan Chote Jepang. Wakai dan Chote. Teman-teman googling nanti baca sendiri. Di Jepang itu kita niru Jepang kenapa? Tingkat keberhasilan mediasinya luar biasa. Orang Jepang itu malu betul untuk berperkara. Ya, malu. Bagaimana mereka itu menyelesaikan secara damai. Karena penyelesaian itu tidak digantungkan pada hakim, tapi diselesaikan sendiri oleh mereka. Jangan kau bandingkan dengan orang Amerika. Lebih banyak advokat daripada penduduknya itu. Ya, karena sukanya berperkara. Gitu ya. Nah, bagaimana kemudian Mahkamah Agung ini mengintegrasikan proses mediasi di dalam proses peradilan? Mediasi ini kan penyelesaian di luar pengadilan ini. Tapi bagaimana dia masukkan ini dalam proses penyelesaian perkara. Nah sebenarnya di dalam HIR itu sudah mengatur tentang mediasi ini. Teman-teman baca pasal 130 HIR dan 154 RBG. Tapi itu dianggap tidak efektif. Gitu ya. Sekedar dianggap sebagai formalitas saja toh. Ya. Makanya kemudian Mahkamah Agung teman-teman baca nanti bagian konsideran perma itu. Ya, bagian menimbang. Teman-teman baca itu. Mengurangi masalah penumpukan perkara, ya. Salah satu proses sekarang yang dianggap lebih cepat dan murah dan seterusnya, ya. Nanti teman-teman baca, ya. Nah, ada beberapa kriteria siapa-siapa saja yang dapat menjadi mediator di pengadilan, ya. Pasal 13, setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diselenggarakan Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Ya. Nanti setelah dapat sertifikasi mediator, saudara nanti daftarkan di PN-PN itu. Saya terdaftar di 6 PN, ya. Tapi baru 2 kali dapat proyek dari PN, ya. Selebihnya kan jarang orang pilih mediator luar kan, selalu pasti pilih mediator hakim, gitu ya, biar nggak kena biaya lagi, gitu. Atau ya mereka sudah pernah mediasi sebelumnya tapi nggak berhasil, gitu ya. Pengadilan udah menang atau kalah aja deh, ya. Nah, saudara lihat siapa yang bisa menjadi mediator, ya. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan. Supaya hakim ini tidak melanggar prinsip imparsialitas. Sebaiknya hakim yang memutus perkara tidak pula dia sebagai mediator. Karena nanti dia tidak imparsial ya. Dia udah tahu nih, wah tergugat ini nolak kali tergugat ini. Orang mau bersedia menurunkan ganti rugi kok dia nggak mau ya. Dari bukti-bukti ini kan gitu ya. Atau penggugat ini wah nggak jelas ini penggugat ini. Dasarnya opo ini. Orang mau minta maaf kok dia nggak mau terima minta misalnya ya. Artinya sikap dia meskipun tidak melanggar hukum ya, tapi dia harus imparsial. Keadaan batin yang tidak boleh condong kepada salah satu pihak. Kalau dia sudah menjadi mediator, terus kemudian nanti dia jadi hakim pemutus, bisa aja nanti dia nggak imparsial lagi, nggak subjektif lagi, nggak objektif lagi. Makanya sedapat mungkin dia bukan mediator, gitu ya. Dia tidak menjadi mediator, hakimnya itu tidak menjadi mediator. Advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok perkara. Saya melihat beberapa kali ya dokter-dokter sering diajak sebagai mediator itu, ya. Sengketa rumah sakit ya dengan pasien. Banyak tuh diselesaikan melalui mediasi, ya.
Banyak banget. Hakim majelis memeriksa perkara, kalau memang tidak ada lagi mediator di situ, apa boleh buat? Saya pernah di PN Amuntai, ya, hakimnya cuma 3, gitu ya, karena perkara perdatanya cuma 2 1 tahun, pengadilan baru, gitu ya. Ketua PN, wakil PN, sama humas sudah dia juga dia hakimnya, dia juga ketua pengadilan. Gabungan antara mediator disebut dan seterusnya, ya. Hakim memeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan seterusnya maka dianggap melanggar peraturan perundangan. Oke, teman-teman baca sendiri ya, siapa yang dapat menjadi mediator. Saya skip. Terus, nah ada beberapa pengecualian yang tidak perlu atau tidak wajib untuk menempuh mediasi. Teman-teman baca pasal 4 ayat 2. Ya. Ya. Nah, termasuk saudara, di dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 itu sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat. Jadi para pihak ini sebelum gugat-gugat di pengadilan, mereka itu sudah mediasi di luar. Dan mediatornya adalah mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan tersebut. Sehingga ketika sampai di pengadilan, nggak perlu lagi mediasi. Pak, kami sudah pernah mediasi sebelumnya oleh mediator, tapi nggak berhasil. Ini loh Pak, surat pernyataan ya atau berita acara mediasi. Sehingga mereka tidak lagi wajib untuk menempuh mediasi. Oke ya. Nah teman-teman nanti lihat kewajiban menghadiri mediasi dan bentuk itikat baik. Ya, di dalam pasal 6, pasal 7 itu ada itikat baik dalam proses mediasi. Jadi para pihaknya ini yang baru ya dalam perma ini, wajib hadir dalam proses mediasi. Sebagai bentuk itikat baiknya, ya. Sebagai bentuk itikat baiknya. Karena kita tahu, teman-teman nanti baca ya, riset ya. Kenapa sih kita di Indonesia ini susah sekali damai? Ruwet. Ya salah satunya peran advokat. Peran advokat yang dianggap menghalangi, merintangi terjadinya perdamaian. Saya dengar sendiri orangnya ini sudah mau terima ganti rugi sekian. Jangan Pak, rugi Bapak. Bapak ini harusnya dapat sekian-sekian. Dia tahu ini kalau berhenti di sini argumeter berhenti nih kan. Harusnya bisa sampai Sidoarjo, baru sampai Duku Kupang udah berhenti nih. Waduh, rugi dong gitu ya. Yang benar aja rugi dong. Makanya termasuk juga tentu ada hambatan-hambatan kalau mediasi itu diperantarai orang lain. Nah, teman-teman baca di dalam pasal 22. Akibat hukum penggugat tidak beretikat baik. Jadi di dalam ketentuan pasal 22 ayat 1, apabila penggugat dinyatakan tidak beretikat baik dalam proses mediasi sebagai dimaksud pada pasal 7 ayat 2, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima di Oh itu tuh gugatan. Ya, karena dianggap penggugat tidak beretikat baik. Karena tanpa alasan yang sah, dia nggak hadir-hadir tuh. Nah, bagaimana kalau tergugatnya yang tidak hadir? Pasal 23. Ya, pasal 23. Tergugat yang dinyatakan tidak beretikat baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi. Oke. Ini ya tahapan mediasi ya ketika surat gugatan kemudian diberikan kepada panitera PN, panitera menyerahkan ke KPN, KPN menunjuk majelis hakim, hakim menjelaskan dan mewajibkan mediasi, penentuan hari sidang ya. Kemudian hari pertama sidang hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Nah, dalam sidang pertama mereka wajib memilih apakah milih mediator dalam atau milih mediator di luar, ya toh. Lazimnya mereka kami serahkan kepada ketua majelis untuk menentukan, ya pilih aja di dalam ya sudahlah. Nanti penunjukan mediator itu oleh ketua majelis hakim. Selama ini saya 2 kali itu ya. Ya atas inisiatif mereka tentunya, karena memang didorong ketika gugatan itu mengajukan harus damai ini, karena ada potensi memang untuk segera damai ya. Tinggal beberapa klausul dalam perjanjian perdamaian itu yang mereka tidak sepakati. Ya. Nah, tahapan mediasi ini ya, teman-teman nanti baca, para pihak dapat menyerahkan resume perkara. Ini pokok perkaranya apa ini? Ada resume perkara.
Terus kemudian mediasi itu dilaksanakan paling lambat 30 hari, paling lama 30 hari. Kalau ada potensi-potensi untuk damai dapat diperpanjang 30 hari lagi. Ya. Nah, hasil mediasi itu bisa mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan. Nah, ini ya prosedur mediasi di pengadilan. Nah, kalau kemudian mereka sepakat untuk mediasi, ya, maka ada opsi. Apakah perjanjian perdamaian itu akan dikuatkan dengan akta perdamaian, akta van dading. Nah, meminta kesepakatan tersebut dikuatkan dalam akta perdamaian, pasal 27 ayat 4. Kalau itu dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, dia laksana putusan pengadilan pada tingkat terakhir 1858 ayat 1 KUH Perdata kita, BW kita. 130 ayat 2. Tertutup upaya hukum banding kasasi, langsung final dan mengikat dan melekat padanya kekuatan eksekutorial. Inilah kelebihan saudara apabila perjanjian perdamaian itu dikukuhkan dengan akta perdamaian. Akta perdamaian ini memiliki titel eksekutorial. Kalau ternyata debitor, pihak yang punya kewajiban melaksanakan prestasi itu tidak melaksanakan isi perdamaian, saudara nggak perlu gugat lagi. Tidak perlu gugat lagi. Langsung dapat mengajukan permohonan eksekusi. Enak banget. Nggak perlu gugat lagi. Inilah kelebihan kalau dia jadi putusan perdamaian, akta perdamaian. Apabila tidak menghendaki dikuatkan dalam akta perdamaian, maka kesepakatan tersebut harus memuat klausula pencabutan perkara. Jadi harus dicabut tuh perkara itu ya. Nah, saudara, dimungkinkan kesepakatan perdamaian sebagian. Jadi mungkin sebagiannya disepakati, tapi sebagian lagi tidak disepakati. Kalau sepakat sebagian, maka penggugat bisa memperbaiki gugatan. Kalau ternyata penggugat tidak mau memperbaiki gugatan akibat kesepakatan perdamaian ini, ya maka mediator dinyatakan tidak berhasil. Mediasi dinyatakan tidak berhasil. Ya. Nah saudara, ini ya pasal 35 nanti garis bawahi. Segala hal pernyataan atau bukti-bukti yang terungkap dalam mediasi itu tidak dapat menjadi alat bukti. Enggak boleh meskipun dia menyatakan ya wan prestasi betul Pak waktu itu dalam proses media saya nggak bisa bayar Pak tolonglah Pak gini. Nggak bisa itu jadi alat bukti. Nah, ini kan proses mediasi nggak boleh itu kemudian menjadi alat bukti. Termasuk catatan-catatan mediator itu harus dimusnahkan yang nggak boleh menjadi alat bukti di pengadilan. Ya. Nah saudara perma ini juga memungkinkan perdamaian dalam proses pemeriksaan perkara ataupun pada saat upaya hukum banding kasasi atau PK. Ya, teman-teman nanti lihat. Nah, saya pengen ini ya di dalam Perma 3 2022 ini yang baru ya, itu dimungkinkan ada mediasi secara elektronik. Dimungkinkan mediasi secara elektronik, tapi syaratnya masih berat di sini. Kalau berdasarkan kesepakatan para pihak. Kalau ada yang nggak mau ya harus fisik, harus bertemu secara fisik. Wah, kayak mana di pengadilan kita itu harus bertemu secara fisik. Coba lihat tuh ruang mediasi itu. Wes panas. Kasihan tuh ibu-ibu lawyer itu, ya, mbak-mbak itu ya. Sampai tak lihat alisnya sampai luntur itu panas nunggu sidang itu ya. Ya. Gimana orang mau damai suasana pengadilan kayak begitu? Mana hakimnya masih sidang Pak? Aduh, udah orang lagi emosi utangnya nggak dibayar ada tuh teman saya sampai nangis-nangis Pak. Saya ini udah 2 tahun nggak dibayar di modal saya nggak ada uang sampai nangis-nangis loh. Terus kau suruh damai dengan kondisi seperti itu ya nggak mungkin. Orang namanya damai harus dalam suasana yang tenang, damai, ya dia bisa berpikir jernih. Coba ya di cewek Marriott gitu kan, Sangrila ya toh. Habis itu kan bisa langsung check in kan enak kan. Maksudnya nginep di situ karena jauh kan, nah, enak kan di situ. Ya atau di Sheraton kan malam kan enak di bawah itu kan. Nah, iya dingin kan ya. Nah teman-teman ini mediasi di luar pengadilan. Saya pengen tunjukkan ini.
Teman-teman perhatikan ya, pasal 36, pasal 37 ya. Pasal 36, pasal 37 garis bawah itu. Set. Bagaimana kalau mediasinya ini terjadi di luar pengadilan? Kan ini di luar pengadilan nih damainya. Supaya dia dapat menjadi putusan perdamaian, ya, yang tadi sama seperti putusan tingkat penghabisan itu, maka para pihak itu kemudian mengajukan gugatan. Jadi kreditor nanti mengajukan gugatan, ya, mengajukan gugatan. Jadi sudah damai mereka di luar ini dengan atau tanpa bantuan bersertifikat, mediator bersertifikat. Sepakat untuk damai sudah tertulis dengan akta di bawah tangan atau akta notaris, akta otentik. Tapi dengan akta otentik pun nggak punya eksekutorial loh ya. Supaya dia bereksekutorial tadi harus dengan putusan perdamaian. Maka selanjutnya mereka nanti mengajukan gugatan. Kreditor gugat tergugat, si debitor, lalu kemudian hakim nanti akan menjatuhkan putusan apa namanya, perdamaian. Nah, saya mau tampilkan ini. 3 menit ya. Ini kejadian banyak nih. Mana saya punya foto yang tadi? Perma mediasi. Loh, kok nggak putus? Entar. Padahal sudah saya end. Nggak berubah ya. Iya, saya mau lihat kan permanya. Saya mau, ini dia. Oke. Kok nggak mau? Sudah tak klik 2 kali. Sudah. Oh, dokumen hitam ini. Oke. Nah, teman-teman, saya mau lihat ini ya. Ini saya minta kalian lihat pasal 27. Pasal 27. Ini banyak kejadian ya. Banyak kejadian ya, pasal 27. Saya berkali-kali, termasuk minggu lalu. Bukan minggu lalu, Rabu kemarin. Ini sering banget, sering sekali. Perhatikan Bapak ini, pasal 27. Kalian jadi advokat hati-hati ya. Jangan kelewat apa? Kreatif ya. Jika mediasi, ini mediasi di pengadilan ya. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Ayat 2. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang A. Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan. B. Merugikan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ini bukan pihak yang berperkara loh ya. Atau tidak dapat dilaksanakan. Jadi kau bikin perdamaian itu jangan hartanya orang kau masukkan di perdamaianmu. Kan banyak itu orang gila itu. Saya bilang orang gila ya. Polisi terima, tambah gendeng memang sableng. Saya gak bilang orang itu. Saya gak ikut perdamaian. Kok harta saya masuk di situ? Atas dasar putusan pengadilan, putusan perdamaian, dia pakai ini kemana-mana untuk mensomasi saya, lapor polisi saya. Seolah-olah saya menggelapkan. Saya gak bikin perdamaian itu. Polisi terima-terima aja. Ya kan lapor polisi kan dia nggak boleh, engkau pulang. Nggak boleh kan, tetap dia lanjutkan tuh pengaduan. Tapi kalau pengaduannya tidak memenuhi syarat, ya nggak usah diperiksa orang itu gitu loh. Polisi jangan juga pura-pura gendeng, Pak. 3 kali itu saya bilang, Pak ini kan putusan perdamaian, Pak. Coba baca ira-ira. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, demi Rasulullah. Kanitnya itu tak marah-marahi. Pak, hei baca itu putusan perdamaian. Bukan putusan hakim yang melalui putusan gugatan biasa itu putusan perdamaian. Hakim sekedar mengesahkan perjanjian perdamaian itu, gitu ya. Nah, sayangnya hakim juga salah, ya. Jadi ini kita lihat ya, ini kewajiban mediator ya. Jadi kalau mediator itu sebelum kan dia membantu merumuskan, sebelum itu dibawa, sebelum itu dinyatakan berhasil, dia harus pastikan ini tidak ini tidak terpenuhi ya, pasal 27 ayat 2. Termasuk saudara lihat juga di dalam pasal 28. Setelah terima perjanjian perdamaian, hakim juga wajib mempelajari, bos, itu kesepakatan perdamaian itu. Nggak tidur hakim sekedar ketok. Ya. Pasal 28 ayat 2. Itu saya ngomong-ngomong juga, itu hakim-hakim teler juga itu ya. Dalam hal kesepakatan perdamaian diminta dikuatkan dalam akta perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada pasal 27 ayat 2. Hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai penjelasan hal yang harus diperbaiki. Dia harus periksa, ini tidak melanggar pasal 27 ayat 2.
Jadi kewajiban itu ada pada mediator, ada pula pada hakim pemeriksa perkara, ya. Kalian jadi lawyer bikin perdamaian jangan kreatif-kreatif loh ya. Banyak itu yang improvisasinya ini supaya jatuh putusan perdamaian gitu ya. Termasuk pasal 29, teman-teman pasal 33 ya. 32 31 32 ya. 33 coba. Nah, ini. 32 entar ya. Nah, ini nih, pasal 32 ayat 2. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil dilaksanakan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa dalam hal melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi. Ini banyak terjadi. Lawyer ini, pintar dia. Gimana caranya supaya seperti putusan pengadilan? Dia gugatlah si B, ya Agur, bikin perdamaian. Padahal ini hartanya si C. Karena kalau jadi putusan perdamaian, bos, dia langsung eksekusi itu barang. Kan rugi nih si C ini. Makanya ini harus dinyatakan mediasi tidak berhasil. Wah, ini akhirnya kan merugikan orang lain. Orang harus mengajukan gugatan lagi untuk membatalkan perdamaianmu. Ini kelewat kreatif orang-orang kayak begini nih, ya. Nah, saudara, perdamaian itu bisa dalam semua tahapan ya. Misalnya tadi dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan. Lalu kemudian diajukan jawaban misalnya. Sampai dengan pembuktian. Sebelum putusan dijatuhkan pun misalnya mereka dapat memenuhi terjadi perdamaian. Nah, hati-hati saudara. Ketika terjadi perdamaian itu, maka hakim wajib untuk menunjuk mediator lagi. Nggak bisa hakim langsung otomatis menerima perdamaian mereka. Harus tunjuk mediator lagi untuk menjalankan fungsi mediator. Ini barusan di PN Surabaya. Terjadi pelanggaran itu. Nanti tak bisi-bisi kalau ada yang mau diskusi itu. Yang mau jadi tesis atau disertasi. Hakimnya langsung putus. Jedas. Enggak, keliru ini hakimnya ini. Harusnya nunjuk dulu mediator. Itu loh baca pasal 33 ayat 3 itu. Ya. Ini yang beberapa hal yang mau saya sampaikan. Oke ya. Kita bergeser lagi. Ada komentar? Nah, nanti aja lah. Nanti ikut pelatihan mediator ya. Jawaban. Tidak tercapai kesepakatan damai, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara. Jawaban. Jawaban terdiri atas dua macam. Ada jawaban dalam bentuk eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara. Ya. Dan juga dimungkinkan adanya gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Oke, kita geser. Eksepsi. Nah, ini pasti muncul eksepsi ya. Dihafal-hafal ya mengenai bentuk-bentuk eksepsi. Eksepsi itu kan bermakna pengecualian ya, exception ya. Tapi dalam konteks hukum acara, eksepsi itu bermakna tangkisan atau bantahan menyangkut aspek formalitas acara dan tidak langsung menyangkut substansi atau pokok perkara. Jadi ini berkaitan dengan aspek-aspek formil, bro. Ya, tangkisan atau bantahan. Eksepsi dibedakan atas dua. Ada eksepsi prosesuil, karena gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan, dibedakan lagi atas dua. Ada eksepsi masalah kompetensi, karena pengadilan tidak punya kompetensi. Dan yang kedua, masalah di luar kompetensi. Nah, selain itu juga yang kedua, ada eksepsi material. Eksepsi material ini adalah eksepsi yang digantungkan pada hukum perdata materialnya. Oke, kita lihat. Ini ya, tadi di awal kita sudah diskusikan berkaitan dengan masalah kompetensi. Kompetensi dibedakan adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Nah, saudara, dengan adanya eksepsi masalah kompetensi ini, hakim wajib untuk menjatuhkan putusan. Wah, ini ada klausul arbitrase, gak bisa pengadilan memeriksa perkara ini. Hakim wajib untuk menjatuhkan putusan. Nah, apabila
eksepsi diterima, maka putusan itu menjadi putusan akhir. Pulang, ya, perbaiki gugatan. Entah kau bawa ke arbitrase atau seperti apa. Pulang, sekaligus jadi putusan akhir dia. Tapi kalau kemudian eksepsinya ditolak, maka hakim akan menjatuhkan putusan selah. Putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Nah, saudara perhatikan, kalau ada eksepsi masalah kompetensi, hakim menjatuhkan putusan. Di luar masalah eksepsi kompetensi, dia diputus bersama-sama putusan akhir. Jadi harus melalui proses pembuktian lagi. Itulah mengapa secara filosofis, kenapa eksepsi di luar masalah kompetensi ini harus diputus bersama putusan akhir? Sebab eksepsi-eksepsi ini perlu untuk dibuktikan. Maka tentu harus melalui proses pembuktian. Nah, ini memang menjadi kendala ya. Karena di pengadilan perdata itu nggak ada preliminary examination itu, nggak ada pemeriksaan pendahuluan itu. Oke, kita lihat eksepsi di luar masalah kompetensi. Ya, kita tahu persis lah ya. Yang pertama misalnya surat kuasanya tidak sah. Ini kayak mana nih surat kuasa tidak memenuhi syarat formil kuasa? Nggak jelas ini. Siapa pemberi kuasa, siapa penerima kuasa, tidak memenuhi syarat. Yang kedua, error in persona. Kita tahu, misal, penggugat nggak punya persona standi in judicio, nggak punya legal standing. Ini penggugat kan bukan pemilik. Ini penggugat kan bukan yang saya berkontrak. Kenapa dia mengajukan gugatan? Nah, ini penting ya, di dalam gugatan saudara harus menjelaskan legal standing penggugat. Atau keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat. Loh, kok saya yang digugat? Kan bukan saya yang berkontrak denganmu. Error in persona. Atau ini yang juga sering terjadi, exceptio error in persona berkaitan dengan kurang pihak. Tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai tergugat. Ini yang kita kenal dengan exceptio plurium litis consortium. Ini biasanya keluar ini ya, pakai bahasa-bahasa Latin ini. Plurium litis consortium. Loh, ini yang berkontrak ada 5 orang, kok cuman 3 yang digugat. Ini yang menguasai objek ada 10 orang, kok cuman 1 yang digugat. Nah ya toh, kurang lengkap. Apa filosofinya? Harus lengkap proses pembuktian, harus lengkap pihak itu. Yang pertama tentu untuk lengkapnya pembuktian. Yang kedua untuk pelaksanaan putusan. Kalau nanti ada pihak-pihak tertentu yang tidak ikut digugat pada dia terkait perkara itu, maka nanti gugatanmu tidak dapat dilaksanakan, non-executable. Tidak bisa dieksekusi itu. Ya. Nanti kita lihat ya. Oh, nanti di materi lain berkaitan dengan eksekusi. Ada beberapa penyebab eksekusi itu tidak dapat dilaksanakan. Ya. Kemudian ini yang sering juga exceptio obscur liber, nggak jelas gugatan, gugatan kabur, tidak jelas dasar gugatannya, tidak jelas objek sengketanya, ini nggak ada batas-batasnya, ya toh, kontrak yang mau dibatalkan ini tidak ada nomornya, dibuat oleh siapa, ini kan nggak jelas ini objek perkara ini, sering loh itu ya, ada beberapa tulisan saya juga ini terkait exceptio obscur liber ini, nanti lihat Google Scholar. Petitum tidak jelas, tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum ya. Ini exceptio obscur liber. Nah, kemudian yang keempat, eksepsi prosesual. Exceptio res judicata atau sering disebut dengan ne bis in idem. Nah, saudara, saya pengen ngomong ini. Ya, exceptio litis res judicata. Saudara secara normatif saudara lihat di dalam pasal 1917. Ya. 1917. Seperti apa putusan yang sudah melekat ne bis in idem itu? Ne bis. Perkara yang sama tidak boleh diadili kedua kalinya, ya. Ini adalah prinsip hukum, ya. Kalau digugat terus ya nggak ada ujungnya itu perkara. Secara filosofis
setiap perkara itu harus ada ujungnya, harus ada akhirnya. Litis finiri opertate. Ya. Kenapa orang mengajukan gugatan? Supaya ada pemutus. Supaya ada yang memutus. Putusan itu sebagai penyelesai di antara mereka. Maka hakim itu sebagai adjudikator. Sebagai pemutus dia. Ya. Kalau sudah ada putusan digugat terus, ya nggak mari-mari nih perkara ini. Maka kita lihat. Seperti apa putusan yang telah melekat nebis in idem itu. Sehingga nggak bisa digugat lagi. Secara normatif teman-teman lihat 1917 ya. Nah, saudara lihat, apa kriterianya? Yang pertama, para pihaknya sama, subjeknya sama. Yang kedua, dasar gugatan atau objeknya sama. Baca 1917 nanti ya. Yang ketiga tentu saja putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Nah, 1917 hanya bilang itu. Tapi saudara, lihat di dalam jurisprudensi, dalam doktrin, ada nggak di sini SEMA? Oh, belum tak masukin di sini SEMA. Oke. SEMA 7 2012 ya. SEMA 7 2012, rumusan Kamar Perdata angka 16. Oke ya. Saudara lihat. Tadi kan 3 kriteria itu tuh. Putusannya BHT, ya toh, yang kedua pihaknya sama, dasar gugatan atau objeknya sama. Tetapi saudara tahu, perhatikan satu lagi, putusan tersebut telah bersifat positif. Putusan terdahulu, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif. Putusan yang bersifat positif itu adalah putusan yang telah menentukan dengan pasti status dan hubungan mengenai hal dan objek sengketa. Dengan kata lain, putusan yang bersifat positif itu adalah putusan yang mengabulkan atau menolak gugatan. Yang mengabulkan atau menolak gugatan. Sehingga putusan yang menyatakan tidak dapat diterima, niet onvankelijk verklaard, NO, itu belum bersifat positif. Belum bersifat positif. Banyak lawyer gila ini ya. Pak, ini sudah ada putusan Pak. Kok digugat lagi? Baca. Ini kan putusan NU, ya wajar. Loh tapi kan Pak, sudah berkekuatan hukum tetap. Ini orang teler nih. Ya. Hati-hati loh, jangan PKP AWK orang teler gitu nanti ketemu di pengadilan. Wah ini dari mana PKP berapa ini? Ya. Oh ini Pak jurus Pak, ini kita coba terobosan. Wah, nggak apa-apa terobosan, tapi jangan kebablasan ya. Nah, saudara, seringkali dalam praktik banyak pihak-pihak mencoba menyampingkan atau menyimpangi prinsip ini. Misal, yang berperkara sebelumnya A, B, C. Sudah ada putusan BHT, sudah menolak gugatan. Diperbaiki gugatan. Yang tadinya berperkara A gugat B dan C dirubah. A gugat B, gugat E, gugat F misalnya. Jadi nggak semua pihak-pihak ditarik. Objeknya yang tadi 1 sampai 2 3 4 5 ya, dirubah lagi. 1 2 4 5 misalnya, hilang 3. Secara substansi pihaknya berbeda, objeknya kan berbeda ini. Tetapi saudara, kalau pada hakikatnya orang-orang yang berperkara itu sama, dan sudah ada putusan yang bersifat positif terkait objek gugatan itu, maka itu tetap bersifat nebis. Tetap melekat nebis. Itu yang kemudian diberikan pedoman di dalam SEMA 712 Kamar Perdata Umum angka 16 itu. Jadi sekalipun pihaknya tidak sama persis atau objeknya tidak sama persis, apabila pada pokoknya ini sama, ya tentu ini atas penilaian hakim ya. Maka perkara ini sudah nebis sebenarnya. Ya. Saya seringlah diajak lawyer itu, Pak gimana caranya Pak? Supaya kami bisa gugat lagi. Ya supaya kan untuk nahan-nahan eksekusi nih. Ya ada gugatan lagi, ruwet lagi, keblokir lagi di kantor pertanahan itu. Nggak bisa jalan-jalan ini perkara ini, bertahun-tahun nih, lumayan Pak kan. Objeknya saya pakai terus gratisan, kurang ajar. Ya, saya pura-pura aja nggak tahu kan. Kita lihat Pak minta nomor rekening Pak. Wah ini cocok ini. Ya. Nah, saya kan nggak tahu kan. Ya, teman-teman nanti improvisasi hati-hati. Ya, teman-teman lihat ya. Nanti nebis ya.
Termasuk juga ada SEMA 1 2002 bahwa ketika ada eksepsi nebis, hakim harus memperhatikan baik-baik eksepsi itu, ya. Supaya perkara ini ada habisnya. Kalau lawyer sih senang-senang aja. Kalau di posisi tergugat kan. Kalau posisi penggugat, pusing kau itu. Ini success fee sudah mau cair 20%. Batal lagi nih. Waduh, udah janji adik kita ya, Dek Yuna tadi udah janji, gimana ini Dek Yuna marah nanti nih ya. Tahu Dek Yuna? Nggak tahu. Ada itu Bu. Ya. Ya. Adik-adik Bu, ya, baru lulus SMA. Ya. Ya. Oke, kita geser eksepsi material. Ya. Eksepsi material. Ini teman-teman, kalau tadi itu berkait hukum acaranya ya. Ini hukum perdata materialnya. Ini hukum perdata materialnya. Satu, gugatan prematur. Ini belum saat berprestasi kok udah digugat. Ini kan belum jatuh tempo. Masih Desember kok udah digugat sekarang. Nah, gugatan prematur dinyatakan ya gugatanmu tidak dapat diterima nanti. Gugatan daluarsa, teman-teman nanti baca ya konsep daluarsa ya. 1946. Dalam model kita daluarsa itu ada dua macam. Daluarsa seseorang itu dilepaskan dari kewajiban untuk bertanggung gugat dan daluarsa itu sebagai salah satu cara memperoleh hak kepemilikan. Baca 1946. Ya. Baca 584. Cara-cara memperoleh hak milik. Dan seterusnya ya, penipuan, adanya paksaan. Nah, ini juga sering exception non adem pleti contractus. Tuh. Penggugat sendiri belum melaksanakan prestasinya, kok tergugat digugat ya non adem pleti contractus. Loh, saya nggak kirim barangnya Pak. Kenapa? Ya penggugat belum bayar, gitu ya. Karena penggugat belum melaksanakan prestasinya. Makanya teman-teman dalam perjanjian yang bertimbal balik, perjanjian itu kan sebenarnya kewajiban yang saling dipertukarkan. Kewajiban A dipertukarkan dengan kewajibannya B. Maka menjadi penting siapa yang berprestasi terlebih dahulu. Maka harus jelas tuh kontrakmu itu. Ada ya mata kuliah, materi perancangan kontrak ya? Ada kan? Oh iya, Prof Is biasanya atau Prof yang lain. Oke ya. Teman-teman lihat, kalau kemudian ternyata terjadi kondisi ini ya saudara bisa mengajukan non adem pleti contractus. Nah ini juga ya, eksepsi litis pendentis. Ini beda dengan nebis ya. Beberapa teman-teman itu keliru. Nebis tadi itu putusannya sudah BHT. Litis pendentis ini belum BHT. Sedang dibanding, sedang dikasasi, digugat lagi. Ada kayak gitu. Nggak sabar ini orang. Ya siapa suruh kau banding? Siapa suruh kasasi? Gitu. Atau lawan kemudian mengajukan upaya hukum. Ya nggak bisa digugat lagi. Karena perkara ini sedang menggantung. Jadi litis pendentis. Unhanging terhadap perkara-perkara yang sedang menggantung. Kalau sedang menggantung tidak bisa diajukan gugatan lagi. Oke, kita skip terus. Nah, jawaban pokok perkara. Jawaban dalam perkara ini ada yang berisi pengakuan, ada yang berisi bantahan. Pengakuan, jawaban yang membenarkan isi gugatan, mengikat tergugat tidak dapat ditarik kembali. Ada pula yang isi bantahan. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, juga dimungkinkan tergugat itu mengajukan gugatan balik atau rekonvensi. 132. Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dan diajukan tergugat kepada PN pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Nah, saudara perhatikan, gugatan rekonvensi ini diajukan pada saat jawaban pertama. Jawaban pertama. Jadi, kalau dalam jawaban pertama ini tergugat sudah mengajukan jawaban dalam pokok perkara, maka dia harus mengajukan rekonvensi. Dia tidak bisa mengajukan rekonvensi itu pada saat duplik. Karena dia sudah masuk pada pokok perkara. Seringkali teman-teman, eksepsi ini masih terbatas pada eksepsi masalah kompetensi dan lain-lain. Belum masuk pokok perkara eksepsinya. Maka kalau eksepsinya ini belum, jawaban ini belum masuk pokok perkara, rekonvensi itu bisa masuk pada saat duplik. Ya. Karena dianggap jawaban dia belum memasukkan jawaban dalam pokok perkara. Karena di jawaban itu dia hanya ngomong-ngomong tentang eksepsi gitu.
maka dia boleh mengajukan jawaban itu pada saat duplik. Ya, teman-teman baca rekonvensi. Saya geser. Nah, kemudian saudara dimungkinkan adanya perubahan dan pencabutan surat gugatan. Jadi sudah kadung masuk tuh gugatan, mediasi tidak berhasil, misalnya saudara bisa mengajukan perubahan gugatan. Tapi ingat ya, pasal 127 RV. Teman-teman nanti baca juga ya, pedoman teknis beracara ya. Ada online-nya tuh. Mahkamah Agung. Ini ada pedomannya, pasal 127 RV. Perubahan gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara asal tidak mengubah atau menambah petitum. Gak boleh merubah petitumnya. Tadinya PMH mau diganti one press, nggak boleh. Mau tadinya ada 5 petitum, mau ditambah jadi 7, nggak boleh merubah petitum, ya. Atau pokok tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, nggak boleh, ya. Perubahan dan pencabutan surat gugatan merupakan opsi penggugat sepanjang perkara belum disidangkan dan tergugat belum mengajukan jawaban. Apabila telah mengajukan jawaban, maka kalau mau merubah gugatan atau mau mencabut gugatan harus dengan persetujuan dari tergugat. Nah ini sering kali nih, waduh udah mau kalah nih, wah nggak jelas ini gugatan ini, cabut, 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 cabut. Tergugat nggak mau, ya nggak bisa dicabut tuh perkara, harus putus. Karena dia sudah mengajukan jawaban. Bahkan di dalam jawabannya mungkin ada rekonvensi, kau mau cabut tuh, nggak boleh. Wah gawat nih, gugatan bakal tolak nih. Ya, salahmu, mengajukan gugatan nggak persiapan, ya toh. Nah jawaban replik. Ini adalah tanggapan atau jawaban dari penggugat atas jawaban dari tergugat. Duplik. Setelah jawaban dari penggugat, nanti dikasih kesempatan lagi untuk duplik. Bahkan dalam praktik, beberapa kali saya melihat, kalau memang dimungkinkan, hakim yang izinkan dan atas permintaan para pihak, diajukan lagi re-replik dan reduplik. Udah jarang ya. Setelah itu masuk pembuktian, saudara. Dan terakhir kemudian kesimpulan. Kesimpulan jangan panjang-panjang. Kita lihat kesimpulan kayak bikin tesis, skripsi. Waduh, nggak dibaca ini. 100 halaman. Diulangi lagi apa keterangan ini. Kayak berita acara. Aduh, kesimpulan itu pokok-pokoknya saja. Ya, yang sifatnya ya tentu subjektif ya. Lazimnya ya orang memasukkan situ hal-hal yang menguntungkan dirinya, yang nggak baik nggak jangan dimasukkan. Kalau kau masukkan yang merugikan dirimu ya nanti itu dianggap sebagai bentuk pengakuanmu. Ya, nanti kita lihat alat bukti pengakuan. Kesimpulan diajukan pada akhir persidangan menjelang putusan dijatuhkan pengadilan. Nah teman-teman juga dalam proses berperkara itu, kecil sekali ya fotokopinya ya. Kalian dikasih kopi kayak apa? Kita lihat, kecil sekali. Iya, waduh, penghematan ya. Tapi soft copy-nya ada toh? Oh, sama, sip. Ya. Masuknya pihak ketiga terhadap proses perkara. Nah, teman-teman lihat ya, ini juga keluar ini, selalu ini. Saya baca ya, teman-teman. Di UNER juga sering ada tryout kan? Sini nanti ada tryout kan? Sebelum ujian toh. Nah, ada 3 cara masuknya pihak ketiga dalam berperkara. Ada yang disebut dengan free waring. Pihak ketiga ditarik masuk sebagai pihak berperkara atas permohonan tergugat kepada hakim dengan tujuan melindungi kepentingan pihak tergugat yang bersangkutan. Loh, ini kan harta bendanya pihak ketiga. Kok pihak ketiga ini tidak ditarik sebagai pihak? Jadi dia nggak mengajukan eksepsi. Biasanya kan kita mengajukan eksepsi ya. Lazimnya kita akan mengajukan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak. Tapi boleh juga bos, bro, kalau ternyata tergugat minta supaya pihak ketiga ini ditarik sebagai pihak sebagai tergugat. Ini atas inisiatif dari tergugat dengan tujuan supaya pihak ketiga itu terlindungi haknya. Loh Pak, ini developer punya, ini kemarin ya, developer punya ini, belum dibalik nama ini sertifikat. Masih atas nama developer, kok developer nggak digugat-gugat? Tarik juga developernya sebagai pihak. Nah, kalau diterima ya hakim nanti akan menjatuhkan penetapan, suruh panggil tuh pihak ketiga tuh. Ya. Atau yang kedua, ini yang sering, Tussenkoms atau intervensi. Loh, ini tergugat berperkara tapi harta benda saya yang digugat-gugat ini. Maka saya dapat mengajukan intervensi. Ini di PT UN kan sering tuh kan.
Kantor pertanahan digugat, pemilik hak mengajukan intervensi sehingga perkara itu menjadi segitiga. Ya, dua perkara yang diputus dalam satu putusan karena ada rekonvensi. Ya, para pihak sebelumnya itu menjadi tergugat intervensi. Ya, penggugat intervensi. Masuknya pihak ketiga dalam proses perkara untuk mempertahankan haknya sendiri. Dengan demikian proses berperkara menjadi segitiga, yaitu penggugat, tergugat, dan intervenian. Pihak yang mengajukan intervensi. Ini yang sering. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ini atas inisiatif dari pihak ketiga yang disebut dengan fuhing. Kalau yang tadi itu inisiatif dari tergugat, ini inisiatif dari pihak ketiga tersebut. Apakah dia bergabung menjadi penggugat, ataukah dia bergabung menjadi tergugat? Ini jarang, tapi ada, ya, tapi ada, ya. Kita masuk pembuktian. Nah, ini kita tutup pembuktian lah. Masih ada waktu 20 menit, 25 menit. Nah, teman-teman, pembuktian kita, ya, merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan sebagai dasar hakim untuk menjatuhkan putusan. Jadi saudara mengemukakan bukti-bukti yang ada di dalam dalilmu itu, ya tentu harus dengan dibuktikan. Dengan pembuktian apa? Dengan alat bukti. Bukan dengan omong-omong kan. Nggak boleh cuma omong-omong. Maka harus dibuktikan cintamu itu. Dengan apa? Transfer dong kan gitu ya. Iya dong, ya. Minimal apalah kan itu dong. Jadi teman-teman, pembuktian itu adalah penyajian alat bukti guna memberikan keyakinan bagi hakim untuk memutus perkara. Kalau kau nggak mengajukan alat bukti, apa dasar apa dasar hakim untuk menjatuhkan putusan? Nah, sifat sistem pembuktian kita itu sifatnya formal, ya. Sifat pembuktian perkara kita itu sifatnya formal, tertutup. Artinya, ya, dalam mengajukan alat bukti itu hanya dapat menggunakan alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Jadi nggak bersifat terbuka dia, sifatnya formal. Sistem pembuktiannya formal. Nah, jadi yang dimaksud alat bukti adalah 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Di luar itu saudara nggak bisa menjadikan alat bukti. Nanti kita bandingkan ya dalam perkembangan. Kita tahu dalam perkara perdata, bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sedangkan nanti bandingkan dalam perkara pidana. Dalam hukum acara pidana, saksi itu menjadi alat bukti utama. Termasuk tadi ada pertanyaan. Dalam perkara perdata, ahli bukan alat bukti. Bandingkan dengan pidana, ahli merupakan alat bukti, gitu ya. Kemudian surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apa yang menjadi dasar perbedaan antara alat bukti dalam perkara perdata dengan pidana? Kenapa sih berbeda? Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Ya, karena tentu saja tadi perdata itu kan tentu bicara tentang kebenaran formal. Apa yang ditunjukkan dalam bukti-bukti formal tadi? Apa yang tertulis? Alat bukti tulisan itu, saudara, menjadi alat bukti utama dalam perkara perdata. Sebab alat bukti ini memang sengaja dibuat untuk alat bukti. Kita bikin perjanjian utang piutang ditulis. Kenapa kau tulis? Emang buat nggak ada kerjaan? Kan sebagai alat bukti tuh. Bahkan ke notaris supaya nilai pembuktiannya otentik, sempurna. Karena memang tujuannya sebagai alat bukti. Maka tentu saja bila mana terjadi sengketa di antara para pihak, alat bukti yang sengaja dibuat itulah yang harus pertama kali diperiksa. Maka dia menjadi alat bukti utama dalam perkara perdata. Beda dengan pidana. Pidana kan tentu alat bukti utama ya karena dia mencari kebenaran material, ya alat bukti saksi menjadi alat bukti utama dong, gitu ya. Emang ada orang bunuh orang sengaja tak tulis, kan nggak boleh gitu. Dia harus mencari kebenaran material. Betulkah ini yang tulis itu si A ini gitu. Nah, saudara, kita tahu juga dengan berlakunya undang-undang ITE, maka ada penambahan alat bukti. Ya. Jadi 5+1 ya. Jadi apa yang disebut tadi 1866 164 HIR itu
Ditambah lagi ketentuan pasal 5 Undang-Undang ITE yang kita tahu ini yang terakhir di dalam perubahan kedua Undang-Undang 11 2008 ya, Undang-Undang 1 2024. Nanti kita singgung sedikit lah ya. Kalian lihat di dalam ketentuan pasal 5 ayat 1, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya itu sebagai alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya sebagai dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Nah, ini ayat 3 ayat 4 ini yang baru nih. Ini yang baru nih dari sebelumnya Undang-Undang 19 2016. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, lihat nanti pasal 6 tuh. Ya, supaya dia jadi alat bukti yang sah, ya lihat tuh beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ketentuan mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal diatur dalam undang-undang lain. Ya. Misalnya nih akta notaris nih, akta notaris harus dalam bentuk fisik bertemunya, harus dalam bentuk cetak, sehingga tidak memungkinkan adanya pembuatan akta notaris melalui media elektronik. Kenapa? Meskipun Undang-Undang ITE sudah membolehkan, tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris 30 2004 dan 2 2014 tidak memungkinkan untuk itu. Ya. Akta PPAT kan juga demikian. Meskipun PP 18 tahun 2021 perubahan kedua Permen PP 3 Permen 16 2021 meskipun sudah ada perubahan atas Permen ATR 397 sudah ada perubahan tetapi belum bisa dilaksanakan karena undang-undang lain, peraturan perundang-undangan lain belum menentukan demikian. Jadi kita bisa pakai alat bukti elektronik sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Ini banyak yang nggak ngerti tulisan-tulisan, coba lihat. Banyak yang salah paham. Tapi untunglah di dalam Undang-Undang ITE yang baru ini 1 2024 menjelaskan kedudukan alat bukti elektronik itu, ya. Tapi nanti kita lihat, ya. Ini saya skip. Nah, ini ya prinsip pembuktian ya. Kita tahu Saudara, teman-teman baca, tulis, baca prinsip pembuktian. Baca prinsip pembuktian. Secara umum kita tahu ada prinsip yang disebut dengan actori incumbit onus probatio. Bila mana tergugat menolak gugatan, maka penggugat wajib untuk membuktikan. Ya, 1865 ini, 163. Maka barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain diwajibkan untuk membuktikan. Jadi beban pembuktian itu ada pada penggugat. Bukan tergugat yang wajib untuk membuktikan. Ini prinsip umum, Saudara. Tetapi nanti Saudara lihat, dalam peraturan perundang-undangan tertentu itu membalik beban pembuktian. Ya, membalik beban pembuktian, shifting burden of proof. Jadi dibalik beban pembuktiannya. Seperti misalnya dalam perkara konsumen. Pasal 28 Undang-Undang 899, perlindungan konsumen ya. Dalam perkara konsumen, sengketa konsumen, yang wajib untuk membuktikan itu adalah pelaku usaha. Bahwa dia tidak bersalah. Ya, bukan untuk mewajibkan untuk bahwa dia bersalah loh ya. Tergugat wajib untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melakukan kesalahan. Di balik beban pembuktian. Itu ada pengecualiannya ya. Begitu juga misalnya di dalam BW kita itu, pasal 1367 ayat 2, ayat 4, ayat 5. Teman-teman baca nanti. Itu dibalik beban pembuktiannya. Ya. Dibalik beban pembuktiannya. Nah, begitu juga Saudara, perkembangan prinsip strict liability. Strict liability, pernah dengar tak? Tanggung jawab mutlak atau tanggung gugat mutlak. Strict liability, ini yang diatur di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Perlindungan Lingkungan Hidup 2009. Awalnya dalam konteks strict liability ini tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan dari tergugat. Cukup dengan terjadinya peristiwa yang merugikan lingkungan itu. Maka tergugat wajib untuk bertanggung gugat. Wajib untuk mengganti rugi. Tapi kemudian setelah Undang-Undang Ciptaker, terus kemudian ada Perma 1 2023. Itu kemudian bergeser. Bergeser prinsip pembuktiannya. Dari strict liability menjadi pembalikan beban pembuktian. Jadi
Tentu tidak selalu kebakaran hutan itu karena kesalahan dari perusahaan-perusahaan itu, tidak selalu loh ya. Bisa saja kebakaran hutan itu terjadi karena cuaca misalnya, karena faktor alam. Maka tentu ada pembalikan beban pembuktian itu, saudara. Ya, itu dalam peraturan perundangan. Lalu yang ketiga, teman-teman nanti baca ya di Yaya Rahab ya. Dan ini saya juga punya beberapa putusan hakim top ini, bagus nih. Seringkali kita tahu penggugat itu akan sulit membuktikan kesalahan dari tergugat. Ya, sulit lah. Ya nggak apa saya mau gugat, alat bukti nggak ada di tangan saya. Gimana saya mau membuktikan? Bukti-bukti nggak ada, semua ada pada tergugat. Maka dalam kondisi tertentu berdasarkan kepatutan kelayakan, fairness and reasonableness itu, bilik head atau delik head, hakim dapat saja membalik beban pembuktian itu ada pada tergugat. Karena dianggap tergugat lebih mudah untuk membuktikan. Lebih mudah untuk membuktikan. Nah ini teman-teman ya. Ada banyak yang tidak sependapat dengan pernyataan saya ini di pengadilan, di tulisan. Karena dia bersandar pada prinsip umum 1865 itu. Teman-teman lihat, bayangkan. Nanti kok jadi lawyer, rasakan. Klienmu nggak punya bukti apa-apa. Kau cari sana sini, biaya sana sini, sogok sana sini. Nggak keluar-keluar tuh barang. Nggak cukup alat buktimu. Maka dalam kondisi tertentu, menurut saya hakim berdasarkan keadilan, dia bisa membebankan pembuktian itu ada pada tergugat. Karena dianggap tergugat itu lebih mudah untuk membuktikan. Contoh sederhana, saya punya beberapa putusan. Misalnya dalam jual beli hak atas tanah. Penjual mendalilkan bahwa harganya belum dibayar lunas atau bahkan belum dibayar. Bagaimana caranya penggugat ini sebagai penjual membuktikan alat bukti yang nggak ada? 15 menit lagi, siap. Kalau lanjut tarifnya nambah gak? Oh enggak. Ya, pengennya gitu ya. Nanti bisa privat, tapi khusus ibu-ibu ya, mbak-mbak ya. Canda. Ya. Nah, gimana tadi? Saudara, tadi dalam kondisi tertentu penggugat akan sulit untuk membuktikan ya. Makanya kemudian saudara lihat hakim berdasarkan keadilan tadi bisa membalik beban pembuktian itu. Seperti tadi dalam penjual tadi. Karena dianggap pembeli lebih mudah untuk membuktikan. Kalau memang kau sudah bayar, mana bukti pembayaran? Kan gitu. Karena pembeli dianggap lebih mudah. Mana kwitansi, mana bukti transfer. Kan itu lebih mudah untuk membuktikan itu. Gitu ya. Termasuk saudara saya selalu bilang ini, hakim, sumpah demi Allah di Gresik, Pak yang mulia, mohon maaf jangan tersinggung. Saudara nggak bisa pasif begitu. Kalau di arbitrase selesai nih barang, saya bilang. Katanya Bung Towel ya. Bung Towel, selesai itu Madrid. Katanya siapa itu? Ada pengencernya MU, mana MU sini? Nggak tahu malu fans MU itu ya. Ya. Dibantai terus. Madridistas ya. Selesai itu ya. Teman-teman lihat pasal 32 ya. Pasal 32 Undang-Undang 3099. 30 ya betul, 3099 tentang arbitrase dan PSA ya. Arbiter dapat meminta para pihak untuk mengajukan alat bukti. Kalau pemohon itu sulit membuktikan, termohon, mana buktimu kalau kau sudah bayar? Dia bisa minta-minta itu. Atau saksi-saksi yang diperlukan. Masa hakim tidur tok gitu? Pak, saya nggak punya aktenya, Pak. Ada pada tergugat. Terus misalnya, masa hakim tidur aja? Ya sudah, kamu nggak bisa membuktikan, pulang, tutup, tolak gugatan. Kan nggak boleh gitu kan. Ini buat apa kita ke pengadilan? Makanya dalam kondisi tertentu menurut saya hakim berdasarkan, tapi harus kasuistis ya. Nggak boleh hantam kromo tentu ya. Teman-teman baca ya, Rahab itu dia udah tulis puluhan tahun lalu itu. Puluhan tahun lalu dia udah tulis. Maka hakim bolehlah kemudian untuk membuktikan itu. Karena beberapa praktik teman-teman penggugat sulit untuk membuktikan dalil gugatannya. Seperti misalnya ini paling banyak ya, utang piutang yang dibungkus dengan PPJB itu. Ini sebenarnya utang piutang, tapi dibuat dalam model perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual. Saya itu belasan kali perkara itu. Kasihan orang udah kepepet buat PPJB. PPJB ini sebenarnya hanya sebagai jaminan. Dia disuruh membuktikan bahwa ini utang piutang. Oh, no, alat bukti utang piutang itu. Nggak ada perjanjian pinjam meminjam. Ya tamat riwayatmu. Kalau kau bersandar pakai pasal 1865. Karena begitu ditunjukkan dengan akta otentik,
ya ini dianggap bukti sempurna. Pulang tidur kamu. Kan nggak boleh begitu. Gimana pengadilan kita ini? Ya, gitu ya. Itu tanggapannya penggugat. Ya. Kalau saudara lawyernya tergugat, tentu berpendapat beda kan? Iya. Kan mewakili kepentingan klien kan. Iya. Jadi yang bohong bukan saya, yang bohong adalah klien saya gitu ya. Lawyer tidak boleh disalahkan terhadap melaksanakan kuasa gitu ya. Oke, tulisan, teman-teman baca. Tulisan secara umum ada di akta di bawah tangan, ada akta otentik ya. Ada tulisan yang bukan akta, ada yang berupa akta. Akta ada akta otentik, ada akta di bawah tangan. Teman-teman baca semua ya. Nah, singkat cerita 1868 1870. Akta otentik itu adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dibuat dalam bentuk undang-undang, ya, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Sebenarnya normatifnya undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan bentuk akta yang dalam bentuk undang-undang itu hanya undang-undang jabatan notaris. Sedangkan di luar akta notaris seperti akta PPAT, risalah lelang itu bentuk aktenya tidak dalam bentuk undang-undang tetapi peraturan perundang-undangan. Contoh misalnya akta PPAT. Akta PPAT itu dalam bentuk peraturan menteri. Dalam hal ini peraturan Kepala BPN nomor 8 2012. Ya. Apakah kemudian akta PPAT itu bukan akta otentik? Kalau pakai 1868 iya, tapi harus kita tafsirkan secara luas dong. Karena pasal 1 angka 1 PP 3798 PPAT berwenang untuk membuat akta otentik sehingga akta PPAT itu adalah akta otentik gitu ya. Dan seterusnya. Nah, saudara perhatikan bagaimana supaya akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna 1870. Akta pembuktian yang sempurna itu bermakna adalah alat bukti yang tidak memerlukan alat bukti lain untuk menunjang nilai pembuktiannya. Jadi dengan adanya akta itu saudara tidak perlu minta saksi, tidak perlu minta alat bukti lain untuk menunjang nilai pembuktiannya. Dia harus dianggap benar sampai dengan ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Makanya sering pula disebut dengan alat bukti yang berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri, nggak perlu ya dibuktikan dengan alat bukti. Nah, bagaimana supaya alat bukti itu sempurna? Satu, kewenangan. Perhatikan Bapak ya, bahwa pejabat yang membuatnya harus memiliki kewenangan untuk itu. Ya. Lalu yang kedua, bentuk dan prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan yang ditentukan peraturan undangan. Contoh nih, misal lihat 1869. Kalau ternyata akta itu cacat dari sisi kewenangan maupun bentuknya atau prosedurnya, maka akta otentik itu sekedar nilai pembuktiannya hanya seperti akta di bawah tangan. Jadi akta otentik itu nilai pembuktiannya hanya seperti akta di bawah tangan. Yang orang bilang itu terdegradasi nilai pembuktiannya. Oke ya. Teman-teman juga lihat misalnya pasal 16 ayat 11 Undang-Undang Jabatan Notaris 2014. Pasal 41, pasal 44. Kalau dia cacat bentuknya, cacat prosedurnya, tidak dibacakan, tidak tanda tangan bersamaan, ya, tidak tanda tangan bersamaan, maka dia hanya memiliki seperti akta di bawah tangan. Lalu kemudian yang ketiga, substansinya atau isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan atau ketertiban umum. Nah, kita lihat apa itu akta di bawah tangan. Teman-teman lihat 1874, 1875. Akta di bawah tangan periksa 1875 itu pada intinya adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak. Yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh mereka yang membuatnya. Periksa 1875. Jadi kalau aktanya diakui oleh para pihaknya ya sudah dia alat bukti yang sempurna. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan kalau terdapat penyangkalan terhadap kebenaran pembuatan dan tanda tangannya. Maka akta di bawah tangan tadi itu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dia harus didukung dengan alat bukti lain. Nah ini teman-teman yang menjadi kelemahan kalau dia akta di bawah tangan. Sepanjang diakui nggak ada masalah, gitu ya. Nah teman-teman juga perhatikan ada istilah minuta akta. Ini asli akta, otentik. Ada salinan akta. Ini salinan kata demi kata dari minuta. Ada kutipan, kutipan itu adalah kutipan tertentu dari akta, dari aslinya, jadi bagian tertentu saja. Ada grosse akte. Grosse akte ini adalah akta pengakuan hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial.
Jadi nggak perlu gugat, nggak perlu putusan hakim, karena dia dalam bentuk grosse akte, dia one prestasi, saudara, itu langsung dapat diajukan eksekusi. Enak toh? Jarang dibuat ini, kecuali grosse akte hipotek. Ya. Nah, oleh karena itu akta otentik tadi memiliki kekuatan lahiriah, formil, dan material. Nah, saudara juga perhatikan ya, ada akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan akta di bawah tangan yang di warmarking. 5 menit lagi. Oke, nanti teman-teman baca ya, warmarking dan legalisasi. Nah, kemudian juga perhatikan, tadi saya singgung Perpres 2 2021. Teman-teman nanti lihat ya. Ini terkait pengajuan dokumen publik yang akan digunakan wilayah peserta yang tadinya harus dilegalisasi sekarang nggak perlu. Ya, ini sekarang ya di Dirjen AHU itu ada apostil.ahu.go.id. Teman-teman nanti lihat di sini ada aplikasi legalisasi apostil. Jadi nggak perlu lagi legalisasi di KBRI setempat. Enak, lebih cepat ya. Nah, kemudian saksi, saudara. Saksi, perhatikan saksi ya. Saksi ini adalah orang yang mengetahui secara langsung, yang melihat, mendengar sendiri. Kalau ternyata keterangan saksi ini adalah keterangan yang diperoleh dari keterangan orang lain, dia tidak dengar sendiri, ya maka dia disebut sebagai testimonium de auditu. Ya, dia tidak berkedudukan sebagai saksi. Ternyata dia nggak tahu sendiri ini barang. Tahu dari mana? Tahu dari orang lain, ya maka dia tidak bisa berkedudukan sebagai pembuktian saksi. Tapi saksi testimonium de auditu ini dapat menjadi sumber persangkaan, ya, alat bukti persangkaan. Unus testis, nullus testis, satu saksi bukan saksi. Artinya kalau cuma ada satu saksi, maka dia tidak memiliki pembuktian sebagai saksi. Keterangan saksi ini perlu didukung dengan alat bukti lain. Pak, tinggal satu saksinya, yang lain mati semua, Pak. Udah lama sekali ini barang. Ya sudah, hadirkan aja saksi itu, nggak masalah. Tapi nanti keterangan itu juga harus didukung dengan alat bukti yang lain. Oke, dan seterusnya, teman-teman baca. Kemudian, ini ya, tata cara pemeriksaan saksi, nanti teman-teman lihat pasal 150. Nah, kemudian geser, alat bukti persangkaan. Persangkaan dibedakan atas dua. Ada persangkaan yang diberikan oleh undang-undang, ada persangkaan yang ditarik sendiri oleh hakim. Ya, ada dua itu persangkaan. Yang ditarik sendiri oleh hakim atau yang diberikan oleh undang-undang. Nah, persangkaan yang diberikan oleh undang-undang ini dibedakan lagi atas dua. Ada persangkaan yang memungkinkan bantahan. Contoh, 1977 ayat 1. Ini kita tahu persis ya, ini alat bukti persangkaan ya. Bezit als goed velkommen titel. Penguasaan terhadap benda bergerak yang tidak terdaftar itu adalah titel yang sempurna. Maka barang siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik. Baju yang kita gunakan, handphone yang kita dipakai, karena dia bukan benda terdaftar, benda bergerak, karena kita pakai, kita kuasai, itu dianggap sebagai pemilik. Itu adalah persangkaan yang diberikan oleh undang-undang. Tapi persangkaan ini masih memungkinkan bantahan. Kalau ternyata dibuktikan itu bajumu bukan ternyata milikmu, ya maka itu bisa dibantah. Tapi ada pula persangkaan yang diberikan oleh undang-undang itu tidak bisa lagi dibantah karena sifatnya sudah memaksa. Ya. Nah, kemudian ada persangkaan oleh hakim. Persangkaan oleh hakim ini dimungkinkan apabila tidak terdapat bukti secara langsung. Persangkaan ini ditarik oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan persidangan. Testimonium de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan. Contoh nih, satu saksinya cuman testimonium. Satu alat bukti fotokopi. Ini kan nggak memenuhi syarat kalau alat bukti fotokopi. Harus ada aslinya, 1888. Hakim tidak boleh mutus hanya berdasar bukti fotokopi. Nggak boleh. 1888. Saudara lihat, 1889. Maka alat bukti ini harus didukung dengan alat bukti lain. Kalau tidak ada lain, ternyata menurut hakim, keterangan saksi ini, meskipun dia testimonium de auditu, ternyata bersesuaian dengan alat-alat bukti lain. Nah, hakim boleh menggunakan alat bukti persangkaan. Tetapi ingat, hakim tidak boleh memutus hanya berdasarkan alat bukti persangkaan. Gak boleh. Teman-teman kalau lihat baca pertimbangan ya, menimbulkan sangka yang kuat atau sangka yang beralasan. Nah, berarti hakim pakai persangkaan. Ya. Oke, geser. Pengakuan. Nah, teman-teman, pengakuan ini adalah alat bukti yang sempurna, 1925. Pengakuan tidak harus dalam bentuk tertentu ya.
Bisa juga pengakuan itu dituangkan dalam bentuk jawaban atau replik-duplik. 1 menit, 1 menit, 1 menit, ya, 1 menit, 1 menit. Bisa juga dalam bentuk ketika jawab jinawab, ya. Nah, ini ya adalah bentuk, ya, ada bentuk lisan, ada bentuk tulisan, ya. Ada pengakuan itu yang dilakukan secara tegas, ada yang dilakukan dengan diam-diam. Dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan. Hati-hati ya kalau nanti bikin jawaban misalnya, maka kalian harus menjawab semua gugatannya. Kalau kau gak membantah dalil-dalil gugatan, maka dianggap sebagai bentuk pengakuan. Kamu dituduh mencuri, kamu dituduh PMH, kamu gak bantah, dianggap sebagai pengakuan. Ya, itu dianggap sebagai pengakuan. Atau mengajukan bantahan tanpa alasan yang jelas. Iki jawabannya munyer-munyer. Nah, iki pasti dia ngakui ini, dia nggak membantah alat bukti ini, dia nggak membantah punya utang. Yes, ini jawabannya munir. Itu dianggap sebagai bentuk pengakuan. Oke ya. Nah, teman-teman nanti lihat beberapa jurisprudensi tetap Mahkamah Agung mengenai alat bukti pengakuan. Hakim harus hati-hati ya. Karena ada kalanya gugatan itu tanpa itikat baik. Orang saling gugat-ginugat, langsung ngaku padahal ini sebenarnya gugatan abal-abal. Gugatan yang tujuannya merugikan pihak lain. Tidak ada alat bukti lain yang menunjang pengakuan ini. Hakim tidak boleh serta-merta langsung percaya pengakuan itu. Ada kan seringkali itu, teman-teman nanti baca, modus-modus mafia tanah itu kan, yang beberapa tulisan itu. A dan B saling gugat-ginugat, ini harta bendanya X. B ngaku, putus tuh perkara. Pemiliknya adalah A. Atas dasar putusan pengadilan ini, dia pakai sertifikatkan. Setelah sertifikat apa? Dia gugat si X ini. Lu keluar, ini punya saya. Ya. Itu kan gitu kayak gitu dia pakai. Putusan pengadilan dia pakai. Makanya kemudian kalau pengakuan itu sama sekali tidak didukung dengan alat-alat bukti ini yang jelas, nggak boleh diterima bulat-bulat itu pengakuan itu. Ya. Terakhir sumpah. Ya, sumpah ini kan yang percaya terhadap agama karena sangat digantungkan pada kepercayaan Tuhan. Ya. Mantan-mantanmu yang tukang bohong itu ya pasti aliran Konoha yang nggak percaya Tuhan ya. Sumpah 20 kali nggak takut dia ya. Oke ya. Oke, itu mungkin nanti teman-teman selebihnya baca, nanti saya sampaikan ke pemateri sebelumnya. Setelah ini, kalau kita berhenti di alat bukti sumpah, nanti disinggung-singgung persangkaan, putusan, dan banding. Ini ya, ada beberapa perkembangan Bapak Ibu. Ini ya, beberapa perkembangan, ini ya, tadi ya. Aduh iya, PS belum ya. PS, teman-teman nanti baca, SEMA 7 2001, ada kewajiban untuk meninjau setempat untuk objek hak atas tanah. Harus PS, untuk memastikan bahwa gugatanmu itu sama dengan faktanya ya. SEMA 721. Nah, begitu juga keterangan ahli pasal 154 memang betul dalam hukum acara kita dalam perkara perdata keterangan ahli itu bukan alat bukti sehingga tidak mengikat hakim. Tidak mengikat hakim. Ya. Hanya sekedar untuk menambah alat bukti. Kalau hakimnya mau pakai ya dia diambil alih itu pendapat. Kalau dia tidak sependapat, nggak perlu dipertimbangkan sama sekali itu keterangan ahli. Gitu, ya. Nah ini ada beberapa catatan, saudara. Nah dalam perkara mendatang ini ya terakhir, ini sebagai informasi aja. Nggak saya tampilkan sini tuh. Oh di sini. Oh saya nggak singgung ya. Oh kepotong. Sorry. Ke depan Bapak Ibu, ini rancangan terakhir. Tadinya awalnya pasal 96 Undang-Undang Acara, kita sifatnya terbuka seperti Belanda. Orang bisa mengajukan alat bukti apapun sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Ini enak nih. Jadi keterangan saksi, ahli itu bisa jadi alat bukti semua, termasuk media elektronik, dokumen elektronik, ya. Tetapi kemudian rancangan itu berubah. Kita kembali dalam sifat tertutup. Cuman ada tambahan sekarang peninjauan setempat dan keterangan ahli itu dimasukkan sebagai alat bukti. Masalahnya adalah elektronik belum disebut secara spesifik di dalam rancangan terakhir. Cuman ada tambahan di situ bahwa kalau undang-undang menyatakan bahwa itu alat bukti maka dapat digunakan sebagai alat bukti. Nah, cuman kan kita kembali ke model tertutup itu, ya. Harapannya kita terbuka supaya kita lebih fleksibel dalam membuktikan dalil. Hakim nggak keikat lagi, ya. Saya kira itu teman-teman, nanti selebihnya dibaca. Saya mohon maaf apabila ada salah kata,
Kalau kemudian kita ada diskusi-diskusi ke depan, saya dengan senang hati untuk diajak diskusi. Mohon maaf, semoga sukses nanti semua jadi advokat yang baik, integritas dan jujur. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari Bapak Dr. Gansam. Berikutnya yaitu, oh ya, nggak ada sesi tanya jawab. Oh, betul. Iya. Iya, lupa. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gansam atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Baik kepada para peserta PKPE Angkatan 20 pada pemaparan materi yang berkaitan dengan hukum acara perdata telah selesai dan sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya Ayah selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sesi foto dulu. Ya, sebentar ya Pak. Belum lapar. Jam berapa masuk lagi? Oh, di sini. Kita berdiri dulu. Ayo, biar begini ya. Yang foto siapa ya? Terima kasih, Pak. Akhirnya jadi mediator sudah selesai, Pak.